Halo semuanya, selamat datang di channel Blockbuster Museum Surabaya, channel yang membahas seputar game, film, dan juga mainan. Di episode kali ini, BMS mau membahas seputar Pengabdi Setan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa virtual gift-nya di komentar ya. Pengabdi Setan adalah film garapan Sisworo Gautama Putra yang rilis pada tahun 1980. Film ini termasuk salah satu film horor pertama yang mengangkat tema kepercayaan Islam ketika film horor pada masa itu dipenuhi dengan kepercayaan Kristen atau Buddha. Kecintaan Joko Anwar terhadap film tersebut membuatnya sangat kekeh untuk meremake film tersebut menjadi Pengabdi Setan yang kita kenal sekarang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu lebih dalam tentang film Pengabdi Setan. Pertama kita mulai dari film terdahulunya. Pengabdi Setan rilis pada 31 Desember 1980 dalam naungan Rapi Films. Dengan durasi 96 menit, Brentwood Home Video, spesialis label video asal Amerika Serikat, merilis versi DVD-nya. Cerita diawali dengan kematian sang ibu Marwati meninggalkan Munarto, suaminya yang hanya peduli dengan bisnisnya, Tommy, putranya yang pendiam, Rita, putrinya yang hobi berpesta, serta seorang pembantu rumah tangga, Pak Karto. Tommy melihat sosok penampakan yang terlihat seperti ibunya. Atas saran temannya, Tommy mendatangi seorang peramal. Peramal tersebut meramalkan bahwa keluarganya terancam dengan bahaya yang besar yang dapat mengancam nyawa mereka. Peramal tersebut juga menyarankan untuk Tommy memperkuat ilmu hitamnya. Kemudian, seorang pembantu rumah tangga kenalan Munarto datang. Herman, pacar Rita, mencurigai bahwa Darminah bukan orang baik-baik. Pak Karto sendiri juga mencium gelagat dan kelakuan Darminah yang mencurigakan. Seorang kiai yang ditemui Tommy di sebuah perpustakaan menyarankan Tommy untuk menjalankan sholat. Namun ketika Tommy ingin melakukannya, seorang kuntilanak datang menggagalkan rencana sholatnya. Di malam yang sama, Tommy menemukan Pak Karto meninggal tergantung di gudang. Herman pun meninggal karena tertabrak oleh truk. Kecelakaan itu ternyata disebabkan oleh Herman yang hendak menghindari menabrak seorang wanita yang ternyata adalah Darminah. Di malam harinya, Rita dan Tommy mengobrol tentang kematian Pak Karto dan Herman yang nyaris beruntun dan sepakat untuk menghilangkan hantu yang ada. Namun saat Rita keluar, zombie Herman mengejarnya. Hanya ketika Rita sampai di depan kamar Darminah, zombie Herman menghilang. Paginya, Rita dan Tommy meminta pada ayahnya untuk dipanggilkan dukun. Munarto setuju. Namun dukun sewaannya pun meninggal karena kepalanya dilempari oleh tempat lilin. Tommy melihat Darminah mengendap-endap ke kuburan dan memutuskan untuk mengikutinya. Di samping zombie Pak Karto dan Herman, Darminah terlihat membangunkan Marwati dan memerintahkannya untuk menyerang keluarganya sendiri. Tommy yang ketahuan dari persembunyiannya dikejar-kejar oleh zombie tersebut. Tommy pun menceritakannya pada Rita dan Munarto. Rita mempercayainya, sedangkan Munarto tidak. Mereka akhirnya nekat menggali kubur Marwati dan menemukan jasadnya di sana. Sekembalinya mereka dari sana, mereka malah dikejar-kejar oleh mayat hidup dan menemukan Darminah sedang memegang sebuah tengkorak di ruang makan. Kemudian terungkap bahwa Darminah adalah seorang pemuja setan yang berusaha mengintimidasi orang-orang dengan iman yang lemah. Film ini diakhiri dengan tobatnya Munarto, Rita, dan Tommy. Selanjutnya kita bahas Pengabdi Setan hasil remake yang digarap oleh Joko Anwar. Film ini sukses menjadi film terlaris di tahun 2017 dengan lebih dari 4 juta penonton. Film ini juga berhasil masuk ke dalam 13 nominasi di Festival Film Indonesia 2017 dan memenangkan 7 diantaranya. Pada tahun 1981, Rini tinggal di rumah neneknya Rahma bersama dengan ibunya yang sakit parah, Marwani, ayahnya dan ketiga adik laki-lakinya, Tony, Bondi, dan Ian. Dikarenakan pengobatan ibunya yang sakit keras, keadaan ekonomi mereka menjadi sangat buruk. Marwani bahkan harus membunyikan lonceng untuk memanggil dan meminta bantuan.
Keluarga Rini mencoba berbagai cara untuk memperbaiki ekonomi mereka, mulai dari Rini yang berhenti kuliah, meminta royalti yang dihasilkan Mawarni ketika dirinya masih menjadi seorang penyanyi sebelum jatuh sakit selama 3 tahun, dan Tony yang menjual barang-barang pribadinya. Semuanya pun sia-sia dikarenakan Marwani meninggal akhirnya. Pada pemakaman Marwani, keluarga Rini dikenalkan pada seorang ustadz dan anaknya Hendra. Kematian Marwani menjadi awal dari teror yang terjadi di rumah mereka ketika mereka kedatangan seorang sosok yang menyerupai sang ibu. Neneknya pun ditemukan meninggal di bawah sumur oleh Bondi. Rini kemudian menemukan surat yang ditulis oleh neneknya yang ditujukan kepada Budiman Sailendra. Bersama dengan Hendra, Rini mengantarkan surat tersebut. Budiman sendiri adalah kawan lama dari sang nenek. Sang nenek awalnya tidak merestui pernikahan anaknya dengan Marwani, dikarenakan Marwani bekerja di dunia hiburan dan tidak bisa memiliki keturunan. Marwani diduga mengikuti sekte pemuja setan untuk memiliki anak. Bondi yang habis menemukan mayat neneknya jadi bersikap aneh seakan-akan ingin menyerang Ian. Tony membaca majalah maya pemberian Budiman mengenai sekte pengabdi setan. Tony membicarakan mengenai hubungan ibunya dan sekte tersebut, serta kemungkinan adiknya Ian akan diambil pada umur 7 tahun. Namun Rini tidak menggubrisnya. Setelah kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi, Rini memanggil ustadz. Ustadz tersebut menyarankannya untuk memperbanyak ibadah. Tapi ketika hendak beribadah, Rini digentayangi oleh hantu Marwani. Rini dan adik-adiknya melarikan diri ke rumah ustadz, membuat ustadz menjadwalkan pengajian di rumah Rini. Rini mengkonfrontasi ayahnya mengenai pembicaraannya di malam kematian Marwani, ketika Ian ditarik ke dalam sumur oleh arwah neneknya. Ayahnya mencoba untuk menyelamatkan Ian yang mengalami poltergeist, sementara rumah mereka dikepung oleh para pengabdi setan. Rini dan keluarganya terkunci di lorong tangga. Ayahnya memohon pada sang nenek dan Marwani, sementara Bondi menyelamatkan Ian dari kesurupan. Para pengabdi setan pun akhirnya menjadi tenang dan meninggalkan rumah mereka. Keesokan harinya, Rini sekeluarga sudah siap meninggalkan rumah tersebut dan pindah ke sebuah rusun. Anehnya, mobil yang harusnya menjemput mereka tidak datang sampai sore. Sembari menunggu tengah malam saat ulang tahun Ian yang ke-7, Rini tiba-tiba teringat dengan artikel Budiman yang dibawakan oleh Hendra dan menceritakannya kepada Tony. Selama mereka mengobrol, ayahnya digentayangi oleh Marwani. Bondi juga menemukan Ian berbicara menggunakan bahasa asing padahal Ian bisu. Rini, Tony, Bondi, dan ayah mereka bersembunyi di kamar sang nenek. Mereka menemukan bahwa para mayat hidup telah bangkit dari kuburnya. Rini juga menemukan sang ustadz meninggal karena ditusuk, sementara Ian dibawa berjalan ke arah kerumunan mayat hidup oleh Marwani. Para mayat hidup mengerumuni rumah mereka yang kemudian ditahan oleh arwah sang nenek yang selama ini mencoba untuk melindungi mereka dengan cara membunuh Ian. Budiman bahkan sampai membawa Rini sekeluarga pergi. Film ini diakhiri dengan Rini dan keluarganya berhasil pindah ke sebuah rusun. Film yang menjadi film terlaris tahun 2017 ini memakan anggaran sebanyak 2 miliar rupiah dan berhasil mendapatkan pendapatan kotor sebanyak 161 miliar rupiah. Pengabdi Setan 2 Komunian adalah sequel dari Pengabdi Setan yang baru saja rilis pada tahun 2022 kemarin. Tak kalah laris dari film sebelumnya, Pengabdi Setan 2 berhasil meraih 6 juta penonton di hari ke-20-nya tayang. Pengabdi Setan 2 berdurasi 119 menit dan baru saja rilis pada 4 Agustus 2022. Film ini mengambil cerita beberapa tahun setelah Rini dan keluarganya lolos dari teror di rumah neneknya dan pindah ke sebuah rumah susun. Bersama ayah dan kedua adiknya yang tersisa, Rini sekeluarga mengira bahwa mereka sudah aman dari ancaman apapun yang mengancam mereka sebelumnya karena rusun tersebut ditinggali oleh banyak orang. Namun mereka melewatkan fakta bahwa tinggal bersama banyak orang bukan berarti aman, sebab mereka tidak mengetahui siapa saja yang menjadi tetangga mereka. Pada suatu malam yang penuh teror, sekali lagi Rini dan sekeluarga harus melarikan diri. Sayangnya kali ini terlambat untuk mereka bisa lari.
Butuh waktu 10 tahun bagi Joko Anwar membujuk Rakti Film sebagai perusahaan produksi film Pengabdi Setan tahun 1980 untuk mendaur ulang film tersebut di tahun 2017. Rumah yang digunakan sebagai latar tempat di film Pengabdi Setan garapan Joko Anwar tersebut adalah milik PT Perkebunan Nusantara 8 yang berada di daerah wisata perkebunan Pengalengan. Sementara untuk rusun di sequelnya, Joko Anwar menemukan lokasi tersebut dari pengikutnya di sosial media Twitter. Rusun yang terletak di bilangan Bekasi Barat tersebut sampai menjadi objek wisata dadakan. Nah, itu dia pembahasan lengkap mengenai film-film Pengabdi Setan. Gimana menurut kalian? Boleh dong tinggalin komentarnya di bawah. Buat yang ketinggalan live hari ini, bisa langsung ke YouTube dan Spotify kita di Blockbuster Museum Surabaya. Jangan lupa di follow dan di subscribe juga ya, supaya kalian gak ketinggalan update terkini seputar episode-episode kita. Ajak teman dan keluarga kalian jalan-jalan di museum kita di Jalan Raya Kenjeran 463-465, The Kitchenware Paradise Lantai 2, Surabaya. Banyak diorama dan figur menarik yang menunggu untuk kalian kunjungi. Info lebih lanjut mengenai promo dan event ada di Instagram kita @blockbustermuseum Surabaya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.